mampu membedakan fakta dan hoax. Nah, kita kenalan keseluruhan dulu ya semuanya. Perkenalkan, nama aku Yoni Nurbaini, saya panggil aja Kayuan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ini dari Bandung. Saya perkenalkan, nama saya Alina Kusmina, bisa dipanggil Fatimah. Saya Talis, dari Talis. Langsung saja ya. Kita di sini bakal menjelaskan ke kalian dan juga bakalan sharing-sharing gimana sih caranya ngebedain berita fakta sama hoax dan apa aja dampak kalau kita tuh menerima berita yang kita nggak sadari dulu gitu. Kita juga itu langsung aja. Langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama yang akan jawab oleh Mbak Rina. Langsung saja. Yang pertama itu ada informasi. Jadi informasi ini data yang belum benar ya, tapi tidak semua informasi benar. Untuk nomornya itu bisa dengan badan pusat statistik. Bisa dibilang jumlah penduduk Indonesia kan sekian. Jadi itu bisa dapat dipercaya karena mereka ini pakai data yang tersebut. Dan untuk selanjutnya itu apa? Jadi informasi yang tersebut sebenarnya. Nah, jadi fakta ini hal-hal yang benar-benar terjadi seperti itu. Tentang dampak negatif hoax. Karena dampak ini, nah yang pertama itu menimbulkan ketakutan. Kenapa? Ya karena hoax itu bisa membuat orang jadi rasa takut dan cemas. Karena kita masuk pada sikap kritis dan rasa tahu kenapa sih kita itu dari sini itu latar belakangnya kenapa kalau kita ambil ini kenapa harus jadi pertama itu harus kalian tidak sekarang dengan percepatan teknologi banyak sangat besar manusia ini sekarang menjadi apa ya kurang bertanya-tanya tentang informasi atau apapun yang diterima oleh teman-teman atau masyarakat di sini. Mereka sering apa ya menerima dan mengolah informasi itu secara mentah-mentah ya teman-teman sendiri. Mungkin kalau menerima jawaban atau sedang mengerjakan minta tersebut atau dan nggak memakai masyarakat jawaban ya teman-teman dapat itu kredibel atau enggak. Nah, pentingnya untuk membangun sebuah apa namanya sikap yang kritis ini adalah salah satu analoginya kenapa kita bersikap kritis. Ini adalah salah satu ada seorang pengembala yang mencoba mengarahkan dua upaya untuk memintai sebuah api dan akhirnya dua tersebut mengikuti lingkaran tersebut apa dan yang bahagia itu bukan dobanya kena api tapi pikiran dobanya kenapa harus mau mengikuti lingkaran tersebut yang akhirnya akan membuat dia adalah maka dari itu ketika teman-teman apa ya selalu pasrah ya mengikuti alur dan terbawa arus tanpa teman-teman bertanya-tanya kenapa saya harus ikut atau kenapa saya harus menerima jawaban tersebut itu coba akan menjadi maka dari itu teman-teman itu harus menunjukkan sikap yang kritis kalau tidak orang lain dan teman-teman itu tidak sama prestasi. Ya, jadi penyebaran hoax atau berita bohong ini bukan hanya perbuatan yang sama secara moral, tapi juga melanggar hukum di Indonesia. Ya, artinya kalau seorang membaca berita hoax, apalagi di media sosial atau media televisi dewasa, dia bisa dikenai hukuman penjara atau tidak. Nah, ada beberapa aturan hukum yang mengatur hal ini. Jadi pasal 28 itu kan sudah berbeda. Larangan sebar hoax dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 14 dan serta sanksi penjara hingga 10 tahun dan denda. Panduan cerdas bermedia. Nah, yang pertama itu ada periksa sumber juga tanggal informasi. Jadi kalau kalian mau ngambil informasi atau kayak berita itu, kalian harus tahu dan harus lihat itu tanggal di uploadnya, juga sumbernya itu dari mana gitu. Selanjutnya itu ada verifikasi silang. Apa sih verifikasi silang itu? Verifikasi silang itu biasanya tuh kayak satu berita nih, biasanya kan banyak tuh ya diupload sama media yang lain-lainnya gitu ya. Kalian pernah lihat gak sih kayak misalnya dari Kompas TV itu ngupload berita tentang kerusuhan demo. Nah, tapi dari yang lainnya itu belum upload kayak gitu. Nah, itu tuh sebetulnya verifikasi silang. Kira-kira kalian ada yang mau tanya nggak terkait keseluruhan semua materi kita? Manajemen cara mengakses jurnal yang terpercaya. Terima kasih Mbak. Tadi pertanyaannya, gimana sih caranya buat tahu bahwa suatu jurnal atau sumber itu atau kredibel saya terpercaya? Ya, seperti yang tadi sudah disebut. Ketika kamu bisa ingin mencari beberapa sumber-sumber yang kredibel, terutama jurnal ini yang pastikan sumbernya yang sudah terpercaya. Ada beberapa. Kalian itu harus bisa membedakan jurnal sama artikel. Artikel itu tuh isi dari jurnal. Yang jurnal itu tuh kayak apa ya? Kayak sumbernya. Jurnal itu sumbernya. Nah, isi jurnal itu namanya artikel. Tapi semua artikel itu belum tentu jurnal karena artikel yang sudah menjadi jurnal itu biasanya sudah terverifikasi. Biasanya di dalam atas top-nya itu ada nama jurnal, nomor, dan beberapa informasi terkait jurnal tersebut. Dan biasanya yang sudah sangat kredibel terpercaya itu dan sangat apa ya, dunia ini itu ada kumpulan jurnal yang para dosen ilmuwan aktivis menguploadnya dan biasanya
ketat syaratnya itu biasanya di Scopus. Di Scopus itu ada tingkatannya. Yang pertama Sita 1, Sita 2, Sita 3. Sita 1 itu paling bagus. Biasanya ada kriteria referensinya minimal bisa 35 sumber kutipan. Dan Sita 2 berapa kutipan, dan Sita 3 berapa kutipan. Nah, itu salah satu sumber yang sangat kredibel dari usaha semua dosen dan semua mahasiswa. Cuman mengaksesnya itu biasanya nggak gratis. Ada beberapa, ada yang berbayar. Cuman biasanya di beberapa kampus ada yang memfasilitasi. Misal di UIN itu sendiri itu mahasiswa UIN bisa mengakses salah satu jurnal karena udah disubsidi. Nah, itu salah satu sumber yang kredibel. Di Indonesia ada yang gratis, contohnya seperti Garuda. Itu kredibel. Di situ tuh Garuda itu kayak apa ya? Kayak menampung semua jurnal-jurnal yang diupload oleh akademisi dan sudah diverifikasi. Dan kita di sini mengucapkan terima kasih telah membantu kita. Maaf kalau banyak dari kita kesalahan atau juga kesalahan kita yang kurang mengenakan kalian. Kita mohon maaf. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.